Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Basiroh TV. Apa kabar semuanya? Ya, kali ini saya masih akan membahas si Harry Pras yang mengomentari ceramahnya Buya Sakur. Ya, memang si Harry Pras ini memang akan selalu mengomentari ya, menyesat-nyesatkan para ulama yang dianggap sufi ya, ulama-ulama tasawuf ya. Dan kali ini si Harry Pras mengomentari masalah tentang bahwa keyakinan Buya Sakur terhadap Nabi Muhammad SAW yang pastinya Nabi Muhammad itu tidak buta huruf. Namun ditanggapi oleh si Harry Pras ini dengan ngaco ya. Kenapa ngaco ya? Ya geli, kadang-kadang geli. Gimana ya? Dia membandingkan orang buta huruf dengan buta mata. Dari sini aja udah kacau gitu ya. Lucu, padahal dia berapi-api gitu. Membandingkan soal benar aja, soal dia benar gitu ya. Ya, coba kita lihat videonya dulu ya. Videonya si Harry Pras. Itu. Baik, tidak perlu panjang lebar. Di sini coba kita simak di mana ada salah satu statement kalau Nabi Muhammad apabila dia tidak bisa baca dan tulis, maka artinya Nabi Muhammad adalah orang yang bodoh atau goblok katanya. Langsung ke video. Sekarang ini begini, saya kadang ada khawatir, saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke kabar eskrim lagi nanti. Saya sekarang begini, kalau saya terlalu berani ngomong, saya khawatir akan dilaporkan ke polisi katanya. Oh, oke. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan kabar eskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Oke, saya akan laporkan balik siapapun yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf dan tidak bisa nulis. Artinya apa? Di sini Buya Sakur ini memberikan pernyataan yang dimana sejatinya Nabi Muhammad itu tidak buta huruf dan tidak bisa nulis. Karena mustahil seorang Rasul tidak bisa nulis katanya, tidak bisa baca katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan hadisnya jelas teman-teman, keterangannya jelas, tapi dia masih mencari-cari bantahannya. Ya Allah. Karena buta huruf itu identik dengan bodoh. Saya punya satu fakta yang telak, yang dimana ada orang-orang buta yang memiliki bakat yang hebat. Ada orang buta tapi dia pinter main piano. Di daerah saya, ya, di daerah tempat saya sekarang, di kota wisata, di Cibubur, itu banyak orang-orang buta, tetapi mereka bisa berjualan. Jualan kerupuk mereka. Orang buta, bener-bener buta, gelap, hidupnya gelap. Ya teman-teman, tidak bisa melihat cahaya, tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi dia bisa berjalan kemana-mana jualan kerupuk. Nabi Muhammad tidak buta. Ya, kita udah dengar, udah lihat si Harry Pras mengomentari Buya Sakur yang menyatakan Buya Sakur dungu. Ya Allah, ya Rob, Harry Pras yang dungu ya lu, yang gitu. Gimana membandingkan orang buta huruf dengan buta mata? Ya, dari situ aja udah kelihatan kamu itu bodoh tapi sok pintar. Oke ya. Coba saya tanggapi ya. Maksud dari Buya Sakur bahwa Buya Sakur tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf. Kenapa ya? Kita coba bahas satu persatu ya. Kita sepakat dulu ya bahwa orang buta huruf itu identik dengan kebodohan. Ya, kita harus sepakat di situ dulu. Kenapa orang buta huruf itu identik dengan kebodohan? Ya memang dengan kebodohan, identik dengan kebodohan. Kenapa? Coba ya, Belanda menjajah Indonesia selama sekian lama ya,
konon katanya 350 tahun, itu pribumi dilarang sekolah. Tahu artinya? Artinya supaya tetap bodoh. Ya, artinya buta huruf itu akan menjadi orang bodoh. Oke, sepakat ya. Gitu. Yang kedua, jika Nabi Muhammad dikatakan buta huruf, ya, gimana ceritanya? Nih kalau ada ayat turun, ya, ayat turun. Nah, itu kan para sahabat kan suruh menulis, mencatat supaya tidak lupa. Dan pada saat itu mungkin belum ada kertas ya. Aku mendapatkan wahyu begini, bunyinya, tolong dicatat. Nah, mungkin kan sama sahabat ini kan dicatat ya. Nah, setelah dicatat dengan bahasa Arab, dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad ini, suratnya ini nih. Nah, ketika selesai sahabat ini menulis ya wahyu, kira-kira untuk mengkonfirmasinya gimana kalau Nabi Muhammad tidak bisa baca? Nabi Muhammad gimana tahu itu yang ditulis oleh sahabatnya benar, apa yang sesuai dengan wahyu yang disampaikan? Oke, paham? Oke, itu kedua. Nabi Muhammad ini menikah dengan, ini yang ketiga ya, Nabi Muhammad ini menikah dengan Siti Khadijah. Ya. Siti Khadijah itu seorang pengusaha. Ya pastinya Nabi Muhammad di situ membantu ya, sebagaimana Siti Khadijah itu membantu dalam perjuangannya. Siti Khadijah ini seorang pengusaha, seorang eksportir kain ya. Artinya sudah besar ini. Ya pastinya itu berkaitan dengan hal administratif, walaupun sederhana ya pada zaman itu, Pak. Gimana jadinya kalau Nabi Muhammad seorang buta huruf? Pastinya tidak akan bisa membantu bisnisnya Siti Khadijah. Yang ketiga, terus apa lagi? Bukti-bukti bahwa Nabi Muhammad itu bisa baca tulis, ya. Oke. Apa lagi? Bahwa pembuktian Nabi Muhammad itu tidak buta huruf, ya. Oke, kalau keterangan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad ini seorang umi, ya, coba saya jelaskan, Bro. Arti umi di sini, yang pertama itu seorang ibu. Kedua, seperti bayi yang baru lahir, artinya polos suci ya. Intinya polos dan suci. Dan ketiga, dikatakan seperti orang Arab pada umumnya, artinya tidak bisa baca tulis. Itu kan pengertiannya kan gitu ya. Namun di sini kita arti umi itu mengartikan bahwa pertama, Nabi Muhammad itu polos dan suci. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad itu memang sebelumnya bukan seorang intelektual, biasa-biasa aja seperti orang Arab pada umumnya. Jadi bukan seorang pujangga, seorang penyair ya. Karena pada saat itu zaman Nabi Muhammad lahir itu sedang hebat-hebatnya para penyair dengan bahasa-bahasa tinggi ya. Nah, makanya dikatakan Nabi Muhammad ya
Nabi Muhammad ini seorang biasa, bukan seorang intelektual. Ya, supaya apa? Tadi kalau Nabi Muhammad nanti ini sebelumnya dikenal seorang yang suka menulis atau penyair. Jadi nanti ketika wahyu turun itu bisa dikatakan karangan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu kalau tadinya seorang penyair, jadi seperti nanti orang nggak akan percaya bahwa ini kalam Allah, ya, karena Nabi Muhammad itu orangnya pintar tadinya dikenalnya. Jadi maka di sini dikatakan ummi. Jadi orang yang kebanyakan seperti orang Arab kebanyakan yang biasa saja, belum bisa baca tulis. Ya, itu maksud dari Buya Syakur tuh. Namun di sisi lain si Harry Pras ini mengomentarinya ya saya maklumin lah. Jadi pengetahuan si Harry Pras ini ya minim banget, dan ditambah sentimen terhadap ulama-ulama yang pencerah, ya gitu. Ya kita maklumin aja lah, Her. Gua maklumin, kita maklumin ya, Her. Ya kita maklumin si Harry Pras ini bodoh. Oke. Ya saya juga gak ngerasa pinter sih, tapi setidaknya saya paham arti dan maksud, ya bisa menangkap dari pernyataannya Buya Syakur. Oke, segitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.